Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera buat kita semua. Rekan-rekan sekalian, ini sebenarnya bukan untuk mengajari Bapak dan Ibu sekalian. Ini untuk diskusi saja lah. Kita ngobrol, kita diskusi ya, kita santai-santai saja, Pak. Perkenalkan, nama saya Adi Suhendar. Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, tadi disampaikan kita ini ngobrol saja ya. Kita ngobrol, kita santai, kita diskusi. Jadi saya tidak akan menyampaikan terkait substansi. Pastinya nanti akan terkait dengan strategi pembelajaran. Ini saya tidak perlu sampaikan, dasar hukum sama dengan yang disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya. Tapi ini yaitu bagaimana mengaktualisasikan. Titik beratnya materi yang kita berikan itu adalah aktualisasi. Walaupun betul, sebelum aktualisasi itu, kita harus memberikan dulu pemahaman dan pengetahuan kepada rekan-rekan peserta. Tapi itu sudah diajari secara mandiri. Ingat, itu sudah dipelajari secara mandiri lewat MOOC. Luar biasanya, peserta ini, teman-teman sekalian, di MOOC itu mempelajari begitu dalam sehingga kita ini hanya menjadi teman nanti itu, hanya menjadi teman. Bagaimana teman diskusi, teman memperdalam, maka porsi waktunya itu kan hanya sedikit. Yang blended learning itu sinkronus, yang blended learning di tahap e-learningnya sinkronusnya hanya 3 jam pelatihan. Kemudian kalau yang full e-learning itu juga tiap harinya hanya 3 JP. Asinkronusnya yang banyak. Kenapa? Karena peserta 2 kali belajar. Pertama dalam MOOC, yang kedua dalam asinkronus. Mereka terus belajar. Luar biasa. Dan kita ini nanti menjadi teman diskusi bagi rekan-rekan peserta itu. Dan ini pengalaman yang terjadi. Ketika masuk itu sudah langsung ramai. Berbicara ramai. Pak, saya udah mempelajari ini. Pak, saya udah mempelajari ini. Wah, ramai kemana-mana. Akhirnya kita ini dan pola yang diberikan rekan-rekan sekalian, pada akhirnya bagaimana pola itu mengakomodir. Sistem pembelajaran itu sistem pembelajaran akomodatif. Maksudnya mereka menanyakan apa yang ingin diperdalam, kita akomodir. Jadi bukan kita memberikan, kita belajar ini, enggak, tapi apa yang mereka ingin perdalam. Karena dalam MOOC ada 3 tahapan, 3 kriteria peserta. Pertama, peserta yang dia itu benar-benar paham langsung dari membaca. Kedua, ada peserta yang paham itu kalau sudah dijelaskan, membaca dia begitu paham, tapi sudah dijelaskan. Ketiga, agak lama dijelaskan pun harus berulang-ulang. Dan tipikal ketiga tipe peserta itu, rekan-rekan sekalian, itu di satu kelas dan kita tidak bisa memilah-milah. Oleh karena itu, kesempatan terbaik bagi mereka yang tadi memperdalam, yang kedua ingin mengetahui, atau tipe yang ketiga itu pada asinkronus, pada sinkronus. Oleh karena itu, sifat dari pembelajaran kita lebih kepada sistem pembelajaran akomodatif nanti. Jadi kita belajar, mereka menanyakan, kita mengakomodir apa yang mereka tanyakan. Yang mereka ingin memperdalam, kita akomodir perdalam. Cuma, Bapak dan Ibu sekalian, kita mesti kembalikan lagi ke peraturan Lembaga Administrasi Negara nomor 1 tahun 2021. Ini ingat pasal 6. Tujuan pembelajaran kita adalah mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dalam pelaksanaan tugas jabatan. Jadi bukan theoretical yang kita berikan, tapi lebih kepada implementatif. Dan implementatif itu, teman-teman sekalian, rekan-rekan peserta kelas hari ini akan tempuh dalam metode yang telah diberikan, dan pasti ini sudah dijelaskan dalam metode ini. Kesempatan mereka untuk mencurahkan semua kepenasarannya, keingintahuannya, atau pendalamannya itu ada di sini, rekan sekalian. Mereka akan mendapat kesempatan mereka untuk memperdalam, kesempatan mereka untuk terkait dengan keinginannya dan pengetahuannya, itu hanya ada kesempatan di sini, teman-teman sekalian. Hanya ada pada kesempatan di sinkronus. Kita
dalam Skenos ini benar-benar dalam waktu yang singkat benar-benar mampu mengakomodir apa yang diinginkan oleh teman-teman peserta itu. Kenapa? Karena tujuan pembelajaran tadi dalam pasal 6 disampaikan, kita mampu mengaktualisasikan. Jadi tujuan pembelajarannya atau level yang ingin dicapainya itu pada level C3, C4, C5. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Dewi. Agenda 2 ini, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, sangat dominan nanti di aktualisasi. Walaupun semua mesti paham bahwa tujuan utama laser ini bukan aktualisasi yang 30 hari, bukan. Itu sebagai prototip. Itu hanya sebagai gambaran kecil saja, menghabitkan di sana. Tapi bagaimana ketika gong penutupan laser itu, itulah start sebenarnya keberhasilan pembelajaran kita. Nah, maka dalam hasil pembelajaran dari materi nasionalisme itu mengaktualisasikan. Mengaktualisasikan apa? Pertama, Pancasila sebagai nilai dasar nasionalisme dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudian, yang kedua, mampu memahami dan menjalankan tugas pokok ASN yang 3 itu, sehingga materi dalam mata pelatihan nasionalisme ini terbagi menjadi di 2 judul besar. Ini saya ambil dari modul yang ada di MOC. Pertama, kita akan menyampaikan kepada rekan-rekan peserta terkait dengan nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Jadi ada kaitannya dengan agenda 1. Ketika agenda 1 menyampaikan bagaimana nilai-nilai bela negara yang di dalamnya ada cinta tanah air, ada kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian ada kesetiaan atau keyakinan terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsa, dan rela berkorban sampai ditutup dengan adanya kemampuan awal. Ini sambungannya langsung ke sini. Bagaimana mengaktualisasikan? Ketika di bela negara itu disampaikan nilai ketiga dalam nilai-nilai bela negara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi berbangsa dan bernegara, maka dalam materi nasionalisme diperdalam lagi bagaimana mengaktualisasikan Pancasila itu dalam nilai-nilai dasar nasionalisme ketika mereka diimplementasikan di tempat kerja tugasnya. Maka saya sih berpikirnya begini, kita dalam belajar Pancasila, menyampaikan Pancasila kepada rekan-rekan itu, jangan simbolik atau yang sifatnya kepada hafalan motorik saja. Dan sekarang ini belajar tentang Pancasila, menyampaikan materi Pancasila itu banyaknya kita giring terhadap motorik, hafalan butir-butir Pancasilanya dan yang lain-lain. Padahal tujuan dari pembelajaran kita ini adalah mengaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu mencoba mencari bagaimana implementasi pendekatan implementasi nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan sesuai dengan pekerjaannya. Untuk mencapai tujuan ini, kalau strategi saya berikan begini, mau tidak mau kita harus mengetahui terlebih dahulu background dan tugas peserta itu. Kenapa? Karena kasus-kasus, pendekatan-pendekatan pembelajaran, pendekatan-pendekatan contoh, nanti itu kita sandingkan dengan tugas mereka. Ketahui dulu sehari sebelum atau 2 hari sebelum kita masuk, minta ke rekan-rekan peserta, ke rekan-rekan penyelenggara itu daftar peserta yang ada asal instansi dan juga tugasnya seperti apa. Itu Pak, Bu, rekan-rekan sekalian. Jadi biar kita mengetahui mereka itu di mana dan apa yang harus kita berikan. Walaupun nanti dengan metodenya banyak sekali, bisa metode kasus atau metode dengan memutar film, diskusi dan lain-lain. Tapi setidaknya di awal kita sudah mengarahkan kepada rekan-rekan peserta, mereka akan real yang pendekatannya ada pendekatan sesuai dengan tupoksi di tempat kerjanya. Supaya hasil belajar yang ingin dicapai ini bisa tercapai, bisa kena seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
teman-teman sekalian, karena tujuan pembelajarannya adalah mengaktualisasikan, tujuan pembelajarannya, hasil belajar yang ingin dicapainya adalah aktualisasi, maka kita bawa rekan-rekan peserta ini mendalami terkait dengan nilai-nilai. Contoh Pancasila. Kita dalami terkait nilai-nilai Pancasila seperti apa. Bukan mengenal simbolik-simboliknya lagi. Bukan tidak boleh memperkenalkan simbolik-simbolik. Boleh. Tapi kita perdalam dari nilai-nilai yang ada di dalamnya. Kan kesulitan kita, saya tanya dengan diskusi dengan teman-teman pengajar, kenapa kita agak sulit mengimplementasikan nilai Pancasila? Karena yang kita pelajari lebih banyak kepada simbolik-simbolik, simbol-simbol, atau lebih banyak kepada ranahnya ranah hafalan. Padahal yang dibutuhkan dan tugas kita dalam pembelajaran nasionalisme ini adalah mengaktualisasikan. Kita tidak mungkin akan mudah menerapkan aktualisasi kalau yang disampaikannya hanya simbolik dan hafalan. Maka mempermudah hal itu yang disampaikan berupa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Salah satu contoh sedikit saja saya sampaikan. Dalam Pancasila itu setidaknya ada 3 unsur. Pertama, unsur spiritualitas, di mana sila ke-1, ke-2, dan ke-3 itu mengandung unsur spiritualitas, mengandung unsur nilai-nilai spiritual. Nah, kita gali nilai spiritual itu seperti apa? Bagaimana implementasinya nilai spiritual itu? Kedua, kita gali bagaimana unsur legalitas, unsur konstitusional yang ada dalam nilai Pancasila tersebut. Yang ketiga ada unsur material, sesuai dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita gali itu. Itu akan lebih kena daripada kita menyampaikan terkait dengan butir sila ke ini, ada berapa butir dan yang lain-lain. Kita mencoba menggali dari ranah nilai-nilai, sehingga nilai-nilai itu bisa diterapkan dengan mudah kepada rekan-rekan peserta. Itu semua, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, disampaikan nanti melalui 4 materi pokok. Pertama, nilai Pancasila, tadi akan kita banyak referensi tentang Pancasila. Kemudian tentang tugas ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang manajemen ASN. Fungsinya ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan masyarakat, dan perekat pemersatu bangsa. 4 materi pokok ini yang sebenarnya adalah 2 kamar besar. Pertama tentang nilai Pancasila, yang satu nilai tentang tugas fungsi ASN. Ini yang ada di modul nasionalisme. Dari 4 materi itu, hasil akhir yang ingin disajikan dalam nasionalisme ini untuk membangun kesadaran. Bagaimana teman-teman Lasar ini nanti terbangun kesadarannya, pemahamannya, kepeduliannya, dan komitmennya menjadi aparatur sipil yang mampu mengaktualisasikan Pancasila sebagai nilai dasar dalam melaksanakan tugasnya sesuai dalam tujuan pembelajaran tadi. Membangun ini, Bapak dan Ibu sekalian, setidaknya pertama yang harus muncul di rekan-rekan peserta itu adalah, yang harus kita bangun dari rekan-rekan peserta itu adalah awareness-nya. Oleh karena itu, pembelajaran pertama yang saya sarankan kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena peserta ini mereka sudah belajar mandiri di MOC, maka pas awal pertama kita bikin post-test dulu tentang pemahaman tentang Pancasila dan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Karena khawatir ada degradasi pemahaman terhadap mereka yang mereka pelajari mandiri, yang namanya mandiri mereka itu di MOC itu. Tidak ada yang memandu, tidak ada tempat bertanya, dan tidak bisa juga komunikasi. Dengan Widya Suaranya belum tahu juga siapa Widya Suaranya. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana pemahaman mereka yang telah dipelajari di MOC, lakukan proses dulu. Sejauh mana pemahaman secara teoretikalnya seperti apa, kemudian kita gali untuk menjadi screening awal
pemahaman implementasi dari yang mereka telah pelajari. Seperti itu. Nah, ketika sudah sampai ke arah sana, rekan-rekan sekalian, maka selanjutnya yang kita harus bangun itu adalah tentang awareness-nya, kesadaran terkait dengan nilai-nilai nasionalisme. Sehingga ketika mereka kesadaran itu sudah bangun, diharapkan akan muncul pemahaman yang memicu kepedulian dan pada akhirnya akan diikat oleh komitmen. Ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan untuk membangun kesadaran ini. Pertama, kesadaran ini kan munculnya itu dari perasaan. Maka Bapak dan Ibu membangun kesadaran kepada rekan-rekan peserta, kita harus mainnya di perasaan. Bangsa yang agamis, ini substansinya. Sehingga dari substansi sila ke-1 ini, apa yang ingin dicapai? Artinya ketika kita mengamalkan Pancasila dalam hal melaksanakan tugas fungsi ASN yang ketiga, maka berprasangka yang baik. Yang paling takut itu bagaimana ketika manusia sudah tidak takut terhadap Tuhannya. Nah, ini kan implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu bangsa yang cinta tanah airnya melalui apa? Siap membela negaranya, siap membela kehormatan bangsanya, siap menjaga persatuan dan kesatuan.